Sebelum nonton, klik subscribe, like, dan share, juga bunyikan loncengnya ya. Halo teman-teman, namaku Timi. Aku dan kakekku. Halo anak-anak, mau bercerita nih. Kakek hari ini mau cerita apa, Kek? Kakek mau bercerita tentang kisah 2 ekor binatang. Binatangnya punya telinga panjang. Aku tahu, kelinci ya, Kek? Betul, Timi. Satu lagi, kura-kura yang bercangkang. Betul. Sudah siap dengarkan cerita? Sudah, Kek. Baiklah, kita mulai ceritanya. Suatu hari, di sebuah hutan, hiduplah seekor kelinci yang sangat sombong. Ia selalu menyombongkan diri sebagai kelinci yang paling baik. Ia selalu membanggakan kecepatan larinya kepada semua hewan di hutan tersebut. Di saat ia sedang memperlihatkan kecepatan larinya, ia berlari dan melompat di atas cangkang yang berjalan. Wah, cangkang, Kek. Kira-kira apa ya, Kek? Dengarkan kakek dulu. Perlahan-lahan, sebuah kepala dan 4 kaki muncul dari dalam cangkang tersebut. Wah, itu kura-kura ya, Kek? Betul, Cuk. Si kelinci pun sadar jika cangkang tersebut adalah kura-kura yang tampak merangkak sangat pelan dan pelan sekali jalannya. Ia pun dengan sangat sombong sambil tertawa berkata, "Kenapa kamu sangat lambat, kura-kura?" Wah, kan emang kura-kura jalannya lambat karena cangkangnya ya, Kek? Betul, Cuk. Mau dengarkan lanjutan ceritanya? Mau, Kek, ayo lanjutkan lagi. Lalu kura-kura menatap kelinci dan berkata, "Setiap hewan bergerak dengan langkahnya masing-masing. Mungkin aku bergerak lambat, tapi aku bisa pergi kemanapun aku mau. Bahkan bisa lebih cepat darimu." Ia tertawa mendengar perkataan si kura-kura. Si kelinci yang sombong kemudian menantang kura-kura untuk lomba lari. Wah, lomba lari. Aku suka, Kek, lomba lari sama teman-temanku di sekolah. Seru sekali memang lomba lari. Kakek dulu waktu masih muda juga suka ikut lomba lari. Nah, Cuk, kemudian si kelinci setelah menantang kura-kura, ia berkata kepada si kura-kura, "Aku ingin membuktikan bahwa aku adalah hewan tercepat di hutan ini." Keesokan harinya pun lomba lari antara kura-kura dan kelinci dimulai. Wah, perlombaannya mau dimulai ya, Kek? Betul sekali, Timi. Serigala pun menghitung mundur sebagai tanda perlombaan dimulai. Coba, Timi, kamu bisa tidak menghitung mundur dari 5? Bisa dong, Kek. 5, 4, 3, 2, 1. Pintar kamu, Timi. Kelinci pun dengan cepat menghilang dari pandangan mata. Sedangkan kura-kura melangkahkan kakinya secara perlahan dengan tatapan mata tertuju ke depan. Setiap ada kerumunan penonton, kelinci yang sombong membalikan badannya dan melambaikan tangan. Ia ingin memperlihatkan jika ia paling cepat berlari. Sedangkan di belakang yang amat jauh, kura-kura terus melangkah. Lalu tiba-tiba
kelinci menemukan sebuah pohon rindang. Dilihatnya ke belakang. Si kura-kura tidak tampak di penglihatannya. Pasti ia masih jauh. Ia kan lamban. Pastinya akan lama sampai akhirnya ia bisa sampai ke sini, pikir si kelinci. Wah, lalu apa yang dilakukan oleh kelinci, Kek? Kelinci pun akhirnya memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon rindang itu. Aku beristirahat dulu deh sambil menikmati sinar matahari yang hangat di sini. Waktuku masih banyak untuk bisa memenangkan pertandingan ini saat aku bangun nanti. Wah, jadi kelinci tidur dulu gitu, Kek? Iya, betul Timi. Nah, sementara kura-kura terus berjalan perlahan-lahan tanpa henti. Waktu berlalu, si kelinci yang sombong tertidur lelap di bawah pohon. Wah, tidur-tiduran terus jadi ketiduran ya, Kek? Betul Timi. Kita lanjutkan ceritanya ya. Oke, Kek. Akhirnya kura-kura melewati si kelinci yang sedang tertidur lelap. Ia tidak mendengar, bahkan mengetahui jika kura-kura sudah melewatinya. Wah, kelinci sih ketiduran di pinggir jalan ya, Kek? Dasar kelinci. Nah, kelinci pun terbangun dari tidurnya dan melihat ke arah belakang untuk melihat kura-kura sambil berkata, ternyata kura-kura lebih lambat dari yang aku kira. Mungkin baru tengah malam ia akan tiba di garis finish. Wah, padahal dia nggak tahu ya, Kek. Kura-kura kan udah melewatinya. Betul Timi. Lalu kelinci pun merenggangkan kakinya ke jalan dan melanjutkan perlombaan lari tersebut. Ia pun sangat terkejut melihat pemandangan yang sangat menakjubkan di garis finish. Tampak si kura-kura di sana sudah sampai di garis akhir pertandingan. Penonton bersukaria melihat kura-kura yang memenangkan lomba lari tersebut. Pesan dari cerita ini, kalau jadi orang jangan sombong seperti kelinci. Begitu ya anak-anak? Baik, Kek. Aku gak akan sombong seperti kelinci. Dan aku ingin mempunyai semangat yang kuat dan hebat seperti kura-kura. Hebat kamu Timi, itu baru cucu kakek. Kalau begitu ceritanya sudah selesai. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan cerita kakek dan Timi ya. Iya teman-teman, terima kasih ya sudah mendengarkan cerita kakekku hari ini. Sampai jumpa di cerita-cerita yang lainnya. Dadah!